Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Belajar Yuk. Di sini kita mau bersama-sama belajar sesuatu hal yang baru. Kali ini kita mau belajar dari lagu Ma'osur. Lagu ini sering dinyanyikan pada saat perayaan Hanukkah. Walaupun saya tidak merayakan Hanukkah, tapi kita bisa belajar sesuatu yang baru dari lirik lagu ini. Karena ada beberapa kata kita sudah pelajari sebelumnya. Jadi kita menambah beberapa perbendaharaan kata yang baru. Yang pertama, Maos. Maos itu kita belajar Elohe Mauzi, Allah kekuatanku, Maos, kekuatan. Kemudian Elohe Zuri, kita belajar Elohe Zuri, Allah batuku. Ini Zur, artinya batu. Kemudian kita belajar Elohe Tesuati, dia pakai ta, tapi ini pakai yot. Elohe Tesuati, Yesuati, akhiran yot, akhiran i, artinya saya. Jadi ini artinya keselamatan saya. Elohe Tesuati, Allah keselamatanku. Yesuati, keselamatanku. Jadi ini artinya kekuatan batu keselamatanku. Bisa juga diartikan kekuatanku, batuku, keselamatanku. Kemudian lekah. Lekah ini bisa berarti pergi, atau bisa juga merupakan preposisi, biasanya dengan syefah, artinya kepada. Kemudian kata ka, itu artinya kamu. Jadi, lekha ini kepada kamu. Kita bisa lihat dari nikutnya ini syefah, kemungkinan ini preposisi, dan ini kamat, artinya kamu, berarti kepada kamu, lekha. Nae. Nae artinya sesuatu yang keren, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang cocok, sesuatu yang layak. Nae. Lesabeah. Lesabeah, ini sesuatu yang baru, kita mau belajar. Kalian bisa lihat polanya itu mirip-mirip. Lesabeah, Lesabeah, Hamnabeah, Matbeah, Hamisbeah. Kalian bisa lihat ada kemiripan apa di antara mereka berlima, 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat. Kalian bisa menebaknya. Sama-sama berakhiran cat. Kemudian kata tengahnya itu bed dengan dagesh, dengan sere. Yang ini menggunakan shin, yang ini menggunakan zain, yang ini menggunakan tet, yang ini menggunakan nun, yang ini menggunakan zain. Kemudian ada kata depannya juga. Ini preposisi le. Artinya itu kepada, atau bisa juga untuk kalau diikuti dengan kata kerja. Ne ini artinya kami, jamak. Ne. Ma ini untuk mengubah menjadi kata benda. Bisa juga berarti dari. Ini juga sama. Ha ini itu artikel. Kalau dalam bahasa Inggris itu artinya the, artinya the. Sesuatu yang artikel, yang jelas. Mi ini udah, ha juga artikel. Kita lihat artinya satu persatu. Sabeah. Kata sabeah ini diartikan oleh LAI sebagai memegahkan. Memegahkan. Kita tahu bahwa sebelumnya itu ada kata lekha yang artinya engkau. Berarti ini katanya memegahkan kau. Lekha sabeah, memegahkan kau. Kemudian kita lihat kata berikutnya. Zabeah. Zabeah artinya mempersembahkan korban, mengorbankan. Zabeah. Kemudian kita lihat kata berikutnya. Matbeah. Matbeah itu tempat pembantaian. Ini
dalam bentuk kata kerja. Karena matbea hanya keluar sekali di Yesaya 14. Ini nggak ada ma-nya, nggak ada me-nya. Jadi kata kerja disembelih dalam bentuk pasif. Matbea ini bisa juga berarti dapur, mitbah, atau juga bisa berarti juru masak, koki. Jadi kata tabah ini berhubungan dengan sesuatu yang kayak memotong daging, kurang lebih seperti itu. Tabah. Kita lanjutkan ke kata berikutnya, nabeah. Nabeah artinya menggonggong. Ya, muncul di ayat Yesaya 56 ayat 10. Kemudian hamisbeah. Kalau kalian masih ingat, ini artinya itu mengorbankan atau mempersembahkan korban. Hamisbeah berubah menjadi kata benda. Misbeah itu artinya altar. Kita belajar, kita punya kata resapan namanya mesbah. Misbeah, mesbah. Kalian lihat ada kemiripan misbeah, mesbah. Ha ini artinya artikel the. The mesbah dalam bahasa Indonesia kita nggak terjemahkan the. Di altar kita terjemahkan jadi mesbah saja. Ha misbeah. Kalian bisa lihat ini sama dengan ini. Kalian masih ingat artinya sabeah? Memegahkan. Sabeah mempersembahkan, mengorbankan. Matbeah. Matbeah artinya tempat pembantaian. Nabeah. Nabeah menggonggong. Misbeah. Misbeah altar, mesbah. Kita mengulang. Ma'ozur Yeswati. Kekuatan batu keselamatanku. Kekuatan batu dan keselamatanku. Kekuatanku, batuku, keselamatanku. Nae, sesuatu yang menarik untuk memegahkan engkau. Engkau siapa? Tentu tanda tanya. Umumnya ya kita bisa berasumsi bahwa itu kepada Tuhan atau kepada Allah, tapi ya kita nggak pernah tahu selama tidak diidentifikasi. Kemudian tikon, takin. Ini artinya sama-sama, akar katanya sama, yaitu kon. Itu takin artinya mempersiapkan atau membuat siap, mempersiapkan atau membuat siap. Tikon dalam bentuk pasif artinya dipersiapkan. Bait, kita belajar bait itu artinya rumah. Rumah apa? Rumah tefilati. Sebelumnya kita belajar Elohe tehilati. Tehilati. Yang kali ini itu tefilati. Kalian lihat perbedaannya di sini. Yang ini dari kata halal, yang berarti itu memuji. Jadi Elohe tehilati artinya Allah pujianku. Kalau yang ini dari kata palal. Palal artinya berdoa. Jadi tefilati artinya doaku. Bait tefilati artinya rumah doaku. Rumah doa saya, tefilati. Mungkin kalian juga kalau tahu ini bisa berubah menjadi tehilim.
Kalian tahu Tehillim itu apa? Tehillim itu artinya Mazmur. Sedangkan ini jadi Tefillin. Kalian tahu Tefillin itu apa? Tefillin itu kayak sesuatu yang dipasang, kayak sesuatu kotak isinya itu kertas, kayak kertas doa atau apapun yang dipasang, yang dililit ke tangan. Itu yang dipakai oleh orang-orang Yahudi ketika mereka berdoa, kayak sebuah tanda gitu. Tefillin, Tehillim, Tefillin, Tehilati, Tefilati, Beit Tefilati, rumah doaku. Rumah doaku dipersiapkan, akan dipersiapkan, karena ini dalam bentuk imperfect, akan datang, dipersiapkan. Rumah doaku sedang dipersiapkan, boleh. Besyam, syam artinya di sana, ini artinya dan, besyam, todah, artinya ucapan syukur, terima kasih, todah rabah, terima kasih banyak, todah rabah. Nesabea itu mempersembahkan korban, mengorbankan. Ne itu artinya kami. Di sini ada perubahan dari saya, dan akhirnya kami. Dan di sana kita belajar Yahweh sama. Tuhan ada di sana, Tuhan hadir di sana, sama, syam. Besyam, dan di sana Nesabea kami mengorbankan ucapan syukur. Kami mempersembahkan ucapan syukur. Thanksgiving. Kemudian le'et artinya pada saat itu. Pada saat tentunya setelah Beit Tefilati dipersiapkan dan kita mempersembahkan pujian, kita mempersembahkan ucapan syukur. Le'et, takin, engkau mempersiapkan matbea, tempat pembantaian. Engkau ini siapa? Sama dengan ini, leka. Matbea, tempat pembantaian. Engkau, pada saat itu engkau mempersiapkan tempat pembantaian. Engkau akan membuat siap tempat pembantaian. Mitsar itu me itu biasa dari. Zar itu bisa diartikan sebagai musuh atau suatu tragedi atau suatu malapetaka. Dari musuh, dari tragedi, dari malapetaka. Hamnabeah. Menabea itu gonggongan yang terus-menerus, bukan hanya sekali. Bisa jadi rongrongan mungkin. Gonggongan. Ini artikel, merubah ini menjadi kata benda. Dari musuh yang menggonggong. Ini juga bisa berarti yang. Ya. Yang musuh, dari musuh yang menggonggong, dari tragedi yang merongrong, dari malapetaka yang menekan. Kurang lebih seperti itu artinya. Hamnabeah. Maka. Ekmor itu dari kata gamar. Gamar artinya itu dalam bahasa Indonesia artinya gemar. Kita sering mendengar gemar membaca, gemar membaca, arti gemar ya, gemar menulis, gemar melukis,
Dalam bahasa Ibrani, gamar ini artinya itu menyelesaikan hingga selesai. Jadi kalau kita gamar membaca buku, artinya bukunya itu dibaca sampai selesai. Sedangkan kalau dalam bahasa Indonesia, kata gemar itu lebih ke arah hobi, lebih ke arah koleksi. Saya gemar membaca buku, tapi bukunya belum tentu selesai dibaca sampai selesai. Tapi dalam bahasa Ibrani, kata gambar ini sampai selesai. A, E, ini artinya preposisi saya. Maka saya akan menyelesaikan. Maka saya akan menyelesaikan. As Ekmor Bashir. Bashir itu artinya dalam atau di. Dalam atau di. Syir itu lagu. Mismor, kita punya kata namanya Mazmur. Puji-pujian. Atau Zamur. Yang ini Zamur. Mismor. Dalam bentuk lagu Mazmur, dalam bentuk lagu bersyair, bersajak, Bashir Mismor. Kanukat, kita tahu Kanuka akhirannya he, Kanuka. Berakhiran T, berarti ini bentuk konstruk nyambung dengan berikutnya. Kanukat itu artinya dedikasi, karena akhiran taf, bentuk konstruk berarti dedikasinya. Misbea itu altar, mesbah, artikel, dedikasinya altar atau untuk mesbah. Jadi begitu beberapa katanya. Ma'ozur Yeswati, kekuatan batu keselamatanku. Lekanae lesabea, sesuatu yang menyenangkan untuk memegahkan kau. Tikon betefilati, rumah doaku sedang dipersiapkan. Besyam Toda Nesabea. Di sana kami akan mengorbankan ucapan syukur. Le'etakin matbea, pada saat itu engkau mempersiapkan tempat pembantaian. Mitsar Hamnabea, dari gonggongan musuh. As Ekmor, maka saya akan menyelesaikan dalam bentuk lagu Mazmur, lagu bersajak. Kanukat Hamisbea, dedikasinya altar. Itu demikian arti dari lirik lagu ini. Kita akan mendengarkannya berikut ini. Kalian bisa mengikutinya. Kita akan kali lagi dengan tanpa suara, tanpa lirik.
cut. Sebenarnya saya merasa bahwa lirik lagu ini agak sedikit mengerikan dalam tanda kutip. Melodinya menarik, saya suka. Tapi bicara soal lirik, baris pertama bagus. Tuhan kekuatanku, Tuhan batuku, Tuhan gunung batuku, Tuhan keselamatanku. Aku ingin memegahkan kau. Sesuatu yang menarik untuk memegahkan kau. Namun masuk ke baris kedua dan seterusnya, lirik ini menginginkan pembangunan kembali bait Allah. Kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus mati, tirai kain bait Allah terkoyak, sehingga tidak ada lagi pembatas antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Demikian kita bisa datang kepada Bapa melalui Tuhan Yesus, di mana kita bisa berdoa setiap saat, kita bisa mengucap syukur. Ketika kita bangun pagi, kita mengucap syukur. Kita bisa menghirup udara segar, kita mengucap syukur. Dan tidak perlu lagi ada pembangunan bait Allah yang ketiga. Ada beberapa yang memprakarsai pembangunan bait Allah, dan itu tentunya dimotori oleh antikristus. Kemudian yang baris ketiga, Matbeah, tempat pembantaian. Mereka menginginkan, tentunya mereka menginginkan kejayaan kembali, di mana musuh-musuh mereka dikalahkan. Tapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah mati, dan itu sempurna. Dan apa yang Dia persiapkan? Tentunya surga bagi mereka yang percaya, atau neraka kekal bagi mereka yang tidak percaya. Kemana kamu akan pergi? Ke neraka ataukah ke surga bersama dengan Tuhan Yesus? Kemudian yang terakhir, As Ekmor Beshir Mismor. Aku ingin menyelesaikannya dalam lagu puji-pujian. Dedikasi untuk altar. Kita tahu bahwa sekarang tidak ada lagi altar. Karena pertama, tidak ada lagi bait Allah. Kedua, tidak ada lagi imam. Ketiga, kita tidak perlu lagi mengorbankan persembahan, karena kita telah mempersembahkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan sempurna. Amin.